Pak Alek, nama saya Marlos William Zevanya. Saya sekelompok sama Brevino Ija, dia lagi megang kamera. Sekarang saya mau buat tugas tes 1. Hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Nah, saya di sini sama bapak saya. Namanya siapa, Pak? Namanya Yulisa Wilson Kanikir. Yes. Saya mulai pertanyaan pertama ya, Pak. Oke, kalau ditanya seberapa penting hak dan kewajiban untuk dipahami dalam satu keluarga, pastinya sangat penting. Karena dalam memahami hak dan kewajiban itu, seseorang pasti harus mengerti apa haknya, apa kewajibannya. Jadi sebelum dia nuntut hak, maka dia harus mengerti dulu kewajibannya. Maka yang harus dipahami benar-benar bahwa adalah dimulai dari kewajiban. Tentunya dalam keluarga, kalau orang tua harus memahami kewajibannya, antara lain membesarkan, melindungi, mencukupi, membiayai keluarganya. Lalu seorang anak kewajibannya adalah melakukan apa yang sudah diperintahkan atau sudah disepakati dalam keluarga. Lalu setelah kita melakukan kewajiban kita, maka kita berhak untuk menuntut atau meminta hak kita. Hak itu adalah seperti sesuatu yang diberikan atas apa yang kewajiban sudah kita jalankan. Jadi hak dan kewajiban harus benar-benar dipahami dan dimengerti oleh setiap anggota keluarga. Demikian untuk penjelasan tentang memahami hak dan kewajiban. Dampaknya adalah jika keduanya itu tidak dijalankan, maka segala sesuatunya pasti tidak akan berjalan baik. Contoh misalnya, seorang anak hanya menuntut haknya saja, diberikan segala sesuatu, menuntut untuk segala sesuatu yang orang tua harus memberikan. Tapi sementara si anak sendiri tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak, itu akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik di dalam rumah tangga itu. Sebaliknya juga begitu. Orang tua tidak bisa memaksakan anak untuk melakukan kewajibannya saja, tapi tidak pernah memberikan haknya. Jadi orang tua dan anak ataupun siapapun yang di dalam keluarga itu wajib melakukan antara kewajiban dan haknya, melakukan kewajibannya dan berhak untuk mendapatkan haknya. Itu dampaknya. Ketika keduanya menjalankan hak dan kewajiban dengan baik, maka segala sesuatunya pasti baik adanya di dalam keluarga tersebut. Kalau untuk masalah bagaimana mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban di anggota keluarga, menurut saya sangatlah mudah, karena sebelum kita adanya pelanggaran itu, tentunya kita sudah membuat komitmen atau sudah membuat peraturan apa dan bagaimana, apa yang harus dilakukan dan bagaimana yang harus dilakukan dalam melakukan memperlancar hak dan kewajiban di dalam rumah tangga tersebut. Contoh misalnya, orang tua memberikan kewajiban kepada anak untuk melaksanakan pendidikan dengan baik dan benar. Jika contoh ringan, jika dia
melakukan dengan baik, naik kelas, terus nilai-nilai bagus, maka si anak akan mendapatkan haknya dia setelah dia melakukan kewajiban. Tapi kalau dia melanggar apa yang sudah menjadi kewajibannya, maka dia tidak akan mendapatkan hak atas pelanggaran yang dia lakukan. Jadi untuk mengatasi pelanggaran hak dan kewajiban sebenarnya sih mudah-mudah saja, yaitu harus melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban, baru mendapatkan haknya. Maka pelanggaran-pelanggaran itu tidak akan terjadi. Demikian dari saya tentang hak dan kewajiban. Ya, sekian video dari kami. Terima kasih. Terima kasih ya Pak.